Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Maulana dari Rumput Desa. Di sini saya akan menjelaskan materi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Pertama-tama, saya akan menjelaskan materi kebijakan moneter. Apa itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah di bidang keuangan adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter umumnya ditujukan untuk menjaga nilai rupiah dengan cara mengendalikan jumlah uang yang beredar dan sebagai pemegang otoritas moneter. Sebagai otoritas moneter, bank sentral dalam konteks Indonesia yaitu Bank Indonesia tidak bisa sembarangan mencetak uang dalam jumlah besar dan tak terbatas ataupun terlalu sedikit. Apabila jumlah uang yang dicetak dan diedarkan oleh pemerintah terlalu banyak, maka akan berdampak pada penurunan nilai mata uang sehingga menimbulkan inflasi. Jika nilai inflasi menjadi tidak terkontrol, maka harga-harga barang pasar akan melambung tinggi sehingga berakibat pada krisis ekonomi. Demikian pula jika jumlah uang yang beredar terlalu sedikit, maka proses pertumbuhan ekonomi akan terganggu, masyarakat akan sulit mendapatkan uang, daya beli pasar menjadi rendah, perusahaan akan menutup kegiatan ekonomi mereka, dan berakibat krisis ekonomi dalam suatu negara. Oleh karena itu, terdapat dua jenis kebijakan moneter. Pertama, kebijakan moneter ekspansif, juga disebut dengan kebijakan moneter longgar. Kedua, kebijakan moneter kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Dengan demikian, pemerintah melalui Bank Indonesia harus mencetak dan mengedarkan uang dengan jumlah yang tepat. Artinya, kebijakan moneter adalah untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Ada juga instrumen kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan operasi terbuka atau open market policy. Kebijakan ini bertujuan untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dengan cara membeli atau menjual surat berharga milik pemerintah seperti sertifikat Bank Indonesia. Pada saat perekonomian mengalami inflasi, maka pemerintah akan menjual surat-surat berharga mereka kepada masyarakat. Hal ini memungkinkan penarikan jumlah uang yang beredar di masyarakat sehingga dapat masuk ke kas negara. Sedangkan jika uang beredar sedikit, maka pemerintah akan membeli surat-surat berharga akan membeli surat berharga tersebut sehingga uang kas negara akan keluar dan jumlah uang yang beredar akan bertambah. Yang kedua, ada kebijakan diskonto atau diskon polis. Dalam mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat, bank sentral dapat menaikkan dan menurunkan tingkat suku bunga bank umum. Jika suku bunga dinaikkan, tujuannya untuk menemukan keinginan menabung sehingga jumlah uang beredar dapat berkurang. Sedangkan jika bank sentral menurunkan tingkat suku bunga, maka masyarakat akan cenderung menarik dana dari bank seperti melakukan pinjaman sehingga jumlah uang yang beredar dapat bertambah. Yang ketiga, ada kebijakan cadangan kas negara atau cash ratio policy. Selain menaikkan dan menurunkan suku bunga, bank sentral juga dapat mengontrol jumlah cadangan kas minimum di bank umum. Kebijakan ini merupakan suatu kebijakan dengan menerapkan jumlah minimum yang harus ada pada bank. Misalnya bank memiliki uang Rp100.000, lalu bank sentral menetapkan cadangan minimum 20%, maka jumlah uang yang boleh diedarkan oleh bank tersebut maksimum Rp80.000 sampai Rp100.000. Dengan demikian, cadangan yang ada di dalam bank tersebut sebesar Rp20.000 dan jumlah tersebut merupakan persediaan bersih dari bank. Hal ini bertujuan untuk mengontrol kemampuan bank untuk melakukan pinjaman kepada masyarakat. Yang keempat, ada kebijakan kredit selektif. Kebijakan ini dilakukan oleh bank sentral untuk memastikan bahwa bank memberikan pinjaman atau investasi sesuai dengan syarat yang ditetapkan. Umumnya kebijakan ini dilakukan pada saat ekonomi sedang mengalami gejala inflasi. Kebijakan ini dilakukan dengan memperketat syarat-syarat pemberian kredit melalui aspek 5C, yaitu karakter, capacity, collateral, capital, dan condition. Yang kelima, ada kebijakan persuasi atau moral suasion. Kebijakan ini merupakan kebijakan bank sentral untuk mengadakan pertemuan langsung dengan bank-bank guna meminta mereka melakukan langkah-langkah tertentu, misalnya melalui pengumuman, pidato, dan edaran yang mengajak ataupun melarang pelepasan pinjaman dan tabungan kepada sektor tertentu. Contoh kebijakan moneter. Kebijakan adalah pada tahun 1779, Amerika Serikat mengumumkan kepada publik mengenai target-target pertumbuhan yang beredar pada mereka. Saya akan menjelaskan kebijakan fiskal. Apa itu kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dilakukan pemerintah dengan cara meningkatkan atau menurunkan pendapatan dan anggaran belanja negara.
Dalam hal ini, kebijakan fiskal akan mengatur mobilisasi dana domestik dengan instrumen utama berupa pajak dan pengeluaran negara. Menurut T.M. Keynes, kebijakan fiskal sangat penting untuk mengatasi pengangguran dengan mengatur jumlah pajak dan pengeluaran agregat. Jika pengeluaran agregat suatu negara ditingkatkan, maka pendapatan nasional diharapkan meningkat sehingga tingkat penggunaan tenaga kerja itu juga meningkat. Oleh karena itu, kebijakan fiskal memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi negara. Sehingga sifat kebijakan ini dapat dilakukan melalui dua kontrol, yaitu ekspansif dan kontraktif. Kontrol ini akan menyebabkan peningkatan jumlah uang yang beredar dan kerap digunakan saat negara menghadapi masalah pengangguran yang tinggi dan tidak ada peningkatan inflasi yang cukup tajam. Sementara kebijakan kontraktif dilakukan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara mengurangi pengeluaran dan memperketat pajak. Dengan demikian, arti dari kebijakan fiskal adalah merujuk pada instrumen pemerintah dalam mengelola tingkat pengeluaran dan pendapatan atau pajak negara untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu. Tujuan kebijakan fiskal yang pertama adalah mendorong laju investasi baik di sektor negara atau swasta. Yang kedua, mendorong kesempatan kerja melalui dana negara yang dikeluarkan untuk insentif pada perusahaan. Yang ketiga ada mendorong stabilitas ekonomi di tengah ketidakstabilan global melalui langkah pengaturan pajak ekspor dan impor. Yang keempat adalah mendorong investasi yang optimal secara sosial sehingga mampu memacu laju pembentukan modal. Yang kelima adalah mendorong terjadinya distribusi pendapatan nasional sehingga pembangunan ekonomi suatu negara dapat merata. Yang ketiga ada instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama adalah pendapatan negara atau pajak. Penerimaan negara berupa pajak merupakan komponen penyusun kebijakan fiskal. Pajak menjadi sumber dana pembangunan yang akan disalurkan kembali kepada rakyat. Oleh karena itu, pajak memaksa dan tercantum dalam undang-undang. Yang kedua ada pengeluaran negara atau anggaran. Komponen anggaran negara tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja negara APB atau APBN yang akan disusun setiap tahunnya dalam APBN. Negara mengatur jumlah dana untuk pembangunan infrastruktur, pembangunan fasilitas umum, hingga biaya operasional lainnya. Contoh kebijakan fiskal di Indonesia. UUD 145 telah memberikan amanat dan menjadi acuan pemerintah dalam membuat dan melaksanakan kebijakan fiskal setiap tahun yang diformulasikan dalam undang-undang dan APBN. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.